Halo semuanya, jadi dalam video pemrograman framework kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama inisialisasi Git dan tunjukkan proses commit hingga dia check out, dan yang kedua itu passing data ke view dari root controller view. Perkenalkan, nama saya Wan Rania sama Faizati. Saya berasal dari kelas 2 SIA dengan NIM 24573011151. Jadi pertama kali itu sebelum kita memasuki proses instalasi Git, itu kita buat projectnya dulu. Jadi seperti biasa kita buat projectnya itu di terminal. Tadi saya sudah membuat project saya yang dimana CD, lalu kita ini dragkan file dari Laravel project kita itu ke dalam terminal. Maka nanti dia akan jadinya seperti /user, jadi kayak ini alamat dari Laravel projectnya. Lalu setelah itu nanti dia akan seperti ini, Laravel project seperti ini. Maka ketik composer create project Laravel lalu judul dari project yang mau kita buat, karena di sini project yang akan dibuat itu sesuai dengan topik dari masing-masing kelompok. Nah, di sini saya mendapatkan tentang pembangunan dan monitoring proyek, dan saya di sini sebagai guest. Maka ini nama proyek saya, pembangunan monitoring strip guest. Sudah terbuat. Di sini kita bisa lihat di Laravel project nih. Di sini ini project kemarin, dan ini yang project terbarunya, pembangunan monitoring guys. Selanjutnya, setelah kita sudah buat projectnya nih, nah kita akan menggitkan file kita. Yang pertama itu kita download dulu gitnya. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita akan membuktikannya dengan mencek git version kita. Git main version. Nih, kalau sudah muncul seperti ini, ketika kita lihat versinya dan sudah ada seperti ini, berarti git kita sudah ada. Nah, selanjutnya kita git init-kan file kita ini. Nah, setelah kita git init-kan, dia akan seperti ini. Semuanya ini berarti dia masih untrack, atau istilahnya ini kita harus menggit add-kan dia agar dia bisa masuk ke staging area. Jadi setelah kita git init, kita cek statusnya dulu ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat kan, nothing added to commit but untrack files present, use git add to track. Jadi use git add untuk dia men-trackkan agar dia masuk ke staging area. Jadi di sini dia kayak masih di on branch main gitu. Selanjutnya kita git add-kan git add dot. Nah, yang tadinya awalnya dia jadi U, sekarang berubah dia jadi A kan. Nah, itu karena kita git add-kan dia. Kita coba git status lagi. Tuh, tadi kan dia merah nih. Sekarang dia udah hijau, terus masih no commit, tapi dia change to be commit. Kalau tadi kan masih untrack files, kalau ini dia kayak udah siap untuk di commit gitu katanya. Dan ini dia udah ada di staging area. Kalau kayak gini dia udah ada di staging area. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau batalin nih, kayak kita mau batalin, mau ubah lagi nih ke untracknya, belum mau dia masuk ke staging area, karena ke staging area ini kayak dia udah fix gitu. Dan
staging area ini kayak ibaratnya kayak dia udah dikunci gitu kan. Nah, kalau ini kita masih ada yang mau kita ubah gitu kan, tapi kita kayak nggak mau komitnya banyak-banyak atau gimana. Nah, kita bisa git reset, kita mau balikin lagi dia ke working directory. Jadi dia nggak mau di staging area tapi mau balik ke sebelum staging area itu. Maka kita akan git reset. Kok double ya? Reset. Nah, berubah kan dia jadi U lagi. Tadinya A, sekarang jadi U. Kita coba git status. Tuh, sekarang berubah dia jadi merah lagi. Terus untrack files yang awalnya change to be commit jadinya untrack files. Terus kita git add kan lagi ya teman-teman. So kita git add kan, git status kan udah kayak gini. Nah, kita nih harus mengkonfigurasi username dan email kita karena biasanya nanti ada yang kayak dia bakal ke save bukan di file kita, bukan di punya kita gitu. Maka kita akan mengkonfigurasi untuk masuk ke username kita dan email kita. Jadi seperti ini caranya. Git config main local user .name baru nama kita itu Wanrania. Selanjutnya untuk emailnya kita di sini pakai kenapa di sini kita pakai main lokal? Karena kita kan lokal aja, nggak global. Kalau global tuh nanti semuanya bisa masuk. Kalau lokal ini kayak cuman kita doang gitu. Ini punya kita. Di sini kita pakai yang lokal saja. User email kita pakai email mahasiswa. Melihatnya, kita mau lihat nih apakah username yang udah ganti jadi kita dan emailnya juga itu dengan git config min list. Tuh, bener kan akhirnya nih username dan emailnya betul punya kita sendiri. Nah, selanjutnya kan dia udah di staging area nih yang ini. Nah, kita mau commitkan. Cara commitnya itu kita inisialisasi dengan git commit min m baru nama dari commitnya. Karena ini commit pertama, jadi kita buatnya commit pertama aja. Untuk penamaan ini bebas ya teman-teman. Tuh, setelah itu kita git status. Jadi ini kita tuh udah hilang lagi kan, karena sudah kita commit, berarti sudah kita save ke dalam cloud kita. Nih kita git status kan nothing to commit, working tree clean. Nah, karena sudah kita commit, kita akan mau lihat nih kayak kita mau git log kan. Kita git log ini melihat riwayat commit kita. Nih dia. Ini head mainnya kan, mainnya tuh di commit pertama. Nih head mainnya. Nah, ini kan commitnya nih panjang nih. Nah, kita mau lebih ringkas. Bisa dengan git log min one line. Tuh, jadi dia lebih ringkas. Ini dia ininya. Nah, setelah kita commitkan nih, kita mau coba mengganti sesuatu gitu di dalam file kita. Coba kita ganti di bagian views-nya yang di welcome.blade.php nya ya.
teman-teman. Kita mau coba ganti dia di let's get started. Ini kita ganti jadi ayo kita mulai. Nah, ini kalian lihat kan di sini ada tulisan M. Nah, terus di sini juga ada satu. Kenapa? Karena ada satu yang kita ubah gitu kan. Nah, di sini nih bisa kita, misalnya nih kita kayak misalnya kita ada yang salah ketik atau misalnya ada tertekan atau gimana, nanti dia akan keluar di sini. Dan kita bisa mengembalikannya jadi yang lebih seperti semula lagi. Kita klik nih. Ini yang sebelumnya, ini yang sesudahnya kita cek. Jadi kita bisa pilih kayak kita bisa pilih nih mau diubah atau tetap mau yang kayak gini, mau sebelumnya atau kayak gini. Jadi kayak bisa misalnya kita salah ketik atau ada kekeliruan, itu masih bisa kita ubah sebelum kita get commit kan. Jadi kita mau ubah aja gitu kan, gak mau dia apa-apain. Nah, sekarang dia kan M nih, kita mau ke staging areanya. M ini modified gitu, kita git add kan. Git status tuh, ini ada nih, dia ngasih tahu kalau yang di modified itu yang di welcome.blade.php. Setelah itu kita git commit kan. Jadi dia udah di staging area, kita mau commit kan, jadi kita mau nge-save gitu. Git commit min m perubahan welcome blade. Tuh, di sini ada keterangannya. Tuh udah hilang M-nya kan. Terus di sini ada keterangannya. One file change, one insertion, one deletion. Gitu. Coba kita git log kan ya riwayatnya. Tuh, yang awalnya tadi yang head main-nya itu ada head main-nya ada di commit pertama tadi kan. Sekarang dia udah di perubahan welcome blade. Jadi kayak headnya itu yang terakhir kali kita commitkan gitu. Terus git log main one line biar dia lebih ringkas. Tuh di perubahan welcome blade. Nah, kalau misalnya nih kita mau ubah head yang awalnya kan dia sekarang di commit yang terbaru nih, kita mau ubah headnya ini ke sini, ke commit pertama tadi lagi. Itu caranya git dengan cara inisialisasi dengan git checkout, terus dikasih nih kode dari riwayat commit kita tadi. Nah, di sini kita pakai yang ringkasnya aja karena yang ini kepanjangan kan. Yang ini kepanjangan. Kita pakai yang ringkas. Jadi kita mau balik lagi nih dia ke commit yang pertama, maka kita pakai kode dari yang ini. Kita kopikan, kita paste, baru kita enter. Tuh, dia jadi balik lagi ke, coba kita git status kan ya, git log. Tuh balik lagi headnya kan, headnya di commit pertama, cuman nggak ada tulisan mainnya karena kan itu mainnya tadi kan di yang tadi di yang commit terbaru tadi, makanya dia head terus di commit pertama tadi. Dan ini balik lagi nih filenya.
ke yang tadi kan. Lalu kan ini kita lagi di commit pertama nih, kita mau balik lagi nih ke yang barusan kali kita commit tadi, perubahan welcome blade tadi kan. Itu dengan cara git check out master. Nah, teman-teman, di sini tadi kan saya coba nih git check out master dan yang keluar itu error. Ternyata untuk di PC saya ini ternyata katanya udah nggak bisa lagi master katanya. Jadi kita ceklah branchnya ini kan. Ternyata di branchnya ini keluarnya main, jadi nggak master lagi. Jadi kita bisa coba git check out main. Tuh, previous head position was commit pertama, switch to branch main. Kita git log kan. Tuh, udah balik lagi dia ke perubahan welcome blade yang sekarang jadi head dan ini jadi ininya. Nah, selanjutnya kita akan passing data ke view dari controller, root, dan ke view. Jadi yang pertama itu kita buat controller di terminal dengan cara lalu min resource. Nah, seperti ini cara buat controller langsung dari terminal. Atau dari sini juga boleh sih, manual kayak new file gitu boleh sih. Cuman lebih enakan ini terminal karena dia langsung kebuatnya itu. Jadi saya sudah buat nih file gas controllernya, jadi kita nggak usah ini ya lagi ya guys. Nih kalau dari terminal tuh dia kayak langsung udah kebuat semuanya gitu, ada functionnya, ada untuk create-nya, ada store-nya di sini. Selanjutnya kita udah buat nih controllernya. Sekarang kita menuju ke roots. Di roots-nya kita buat roots yang menuju ke gas controller class-nya, yang dimana di bagian index, di function index-nya, lalu dengan apa? Dengan cara /gas gitu. Terus jangan lupa untuk mengimport kelasnya di kelas roots-nya. Lalu di gas controllernya ini kita isi di function index-nya itu ini data-data yang mau kita buat itu. Jadi di sini saya data-datanya pembangunan dan monitoring proyek. Jadi di sini ada yang pertama ini ada data proyek, yang dimana ada kode proyek, nama proyek, tahun, lokasi, anggaran, sumber dana, deskripsi, dokumen. Nah, untuk dokumennya ini dia gambar dari dokumennya. Lalu selanjutnya ada data tahapan proyeknya. Ini ada tahapan proyeknya. Selanjutnya ada progres proyeknya juga. Ada progres proyeknya. Nah, di sini juga pakai foto. Lalu ada lokasi proyeknya. Ini menunjukkan peta dari proyeknya. Di sini juga pakai, untuk petanya ini pakai foto juga. Lalu di sini ada kontraktor, kayak data pribadi dari kontraktornya. Dan nanti dia akan mereturn ke view dari guest.home. Jadi nanti di dalam file view kita nih nanti ada folder baru lagi namanya guest. Maksud dari guest.home ini seperti itu. Jadi nanti ada di view itu ada folder lagi guest, lalu di dalam guest itu baru ada file home-nya seperti itu. Nah, untuk
gambar ini, di sini kan ada tulisannya nih, image/document_project.png. Jadi untuk gambarnya ini kita akan sertakan di dalam public. Lalu kita buat folder baru dengan nama image, karena di sini adalah image kan. Jadi kita buat folder baru dengan image, lalu baru diisi dengan nama-nama dari foto yang dibutuhkan. Seperti document_project.png yang ini. Lalu untuk progres proyeknya itu fotonya sama image progres 1 .jpg, progres 2.jpg, progres 3.jpg. Lalu untuk petanya itu ini map.png gitu. Lalu ini sudah tersambung ke halaman view, maka kita beralih ke halaman view. Jadi ini seperti yang saya bilang, nih di view ini ada folder baru lagi, guys. Nah, di dalam guys ini dia file yang akan kita ubah-ubah gitu. Nah, di sini saya pakai Bootstrap untuk CSS-nya. Untuk CSS-nya saya pakai Bootstrap, ada beberapa yang pakai Bootstrap. Lalu di sini untuk menghubungkannya. Nah, di sini untuk menghubungkannya itu ada di bagian sini. Nah, dia untuk kode proyeknya nih, dia memanggilkan dari data dari controller tadi kan. Nih, kita lihat ya guys, controller tadi. Nih, kode proyek. Gitu. Ini kan inisialisasi proyek nih kan, kode proyek. Maka di views-nya makanya kayak gini. Dollar proyek, kode proyek. Lalu sini ada nama proyek, ada tahun proyek, lalu ada lokasi proyek, dan yang lainnya. Lalu untuk menyertakan image-nya tadi kita buat ini, image source, karena tadi itu dia di publik, jadi kita akan masuk image-nya di publik nih. Maka kalau di publik dia pakai asset gitu, proyek dokumen. Kita tinggal memanggilkan saja. Nah, untuk tahapan proyeknya ini, selanjutnya ini tahapan proyek nih, ada nama proyek, target, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, untuk tahapan proyek ini dia pakai ini kan, dia kan ada banyak nih. Nah, kita pakai for each, jadi kayak kita cuman sertakan satu saja, tapi nanti dia bakal berulang-ulang kali. Jadi kayak misalnya dia ada 3, nanti dia bakal terbacanya 3 gitu. Seperti itu. Seperti ini guys, nih for each sampai end for each-nya. Lalu sama juga dengan progres proyek. Sini progresnya kan ada banyak pastinya. Nah, karena datanya ada banyak, jadi kita pakai ini for each dan end for each karena lebih mudah. Lalu ini lokasi proyeknya, dan ini untuk menaruh peta lokasinya. Dan selesai. Dan ini untuk versi data kontraktornya. Ini.
Ini ada kontraktor nama, kontraktor penanggung jawab, kontraktor kontak, kontraktor alamat. Selanjutnya di sini kita akan mencoba merunningkan hasil dari passing data yang telah kita buat tadi. Pertama kita localhost, karena saya nggak pakai Laragon. Localhost 8000 seperti biasa, lalu slash, tadi slashnya guest. Ini hasil dari passing data yang telah kita buat. Ini ada monitoring proyek, lalu di sini ada data proyeknya. Jadi yang sudah kita sertakan pada controller kita, lalu di sini ada gambarnya. Lalu di sini ada tahapan proyeknya. Lalu ada progres proyeknya juga beserta dengan fotonya. Ini. Lalu ada lokasi proyeknya dan ada petanya juga. Lalu ada kontraktor, data kontraktornya. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang dari proses instalasi Git hingga checkout dan juga passing data ke view dari controller, routes, dan ke view. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.